Matahari belum sepenuhnya naik ketika Dika berdiri di depan gedung pernikahan yang masih sepi. Jas hitamnya tergantung rapi di bahu, kancing kemeja atasnya terbuka, dan dasi belum terikat. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Hari ketika ia resmi menjadi suami dari wanita yang ia cintai, Melia. Namun tak ada alunan musik. Tak ada karangan bunga ucapan selamat. Tak ada senyum bahagia dari keluarga. Yang ada hanya sunyi dan sepi yang menusuk lebih dari dinginnya pagi. 3 hari lalu, Melia mengalami kecelakaan mobil saat pulang dari fitting gaun pengantin. Mobilnya tergelincir di tikungan tajam, menghantam pohon besar, dan langsung membuatnya koma. Dika masih ingat saat ia menerima telepon dari rumah sakit, tangannya gemetar, suaranya tercekat. Dunia yang ia bangun perlahan bersama Melia selama 2 tahun terakhir, mendadak runtuh dalam semalam. Dika duduk di bangku panjang depan gedung, menatap kosong ke arah jalan raya. Di genggamannya ada undangan pernikahan yang masih utuh, nama mereka berdua tercetak indah dalam huruf emas. Selembar kertas yang kini terasa lebih berat dari segalanya. Ibunya sempat menyuruhnya membatalkan gedung, meminta maaf pada para tamu, bahkan menyarankan menunda hingga keadaan Melia membaik. Tapi Dika tak ingin menunda atau membatalkan. Bukan karena menyangkal kenyataan, tapi karena ia belum siap menerima bahwa hari yang mereka impikan hanya tinggal kenangan. Suara motor menderu memecah lamunan. Seorang wanita muda turun, membawa map dan mengenakan seragam pegawai gedung. Rambutnya dikuncir sederhana, wajahnya terlihat lelah tapi ramah. "Mas Dika, ya?" tanyanya sopan. Dika mengangguk. "Saya Rani, dari pihak pengelola. Saya cuma mau konfirmasi lagi, benarkah hari ini dibatalkan total? Tidak ada acara sama sekali?" Dika menatap wanita itu beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Rani diam sejenak, menatap wajah Dika yang kusut dan mata yang sembab. "Maaf saya lancang, Mas. Tapi, saya ikut sedih. Saya dengar kabar dari resepsionis. Semoga calon istri Mas cepat pulih ya." Dika hanya mengangguk lagi, tak mampu menjawab. "Kalau Mas butuh bantuan administrasi atau refund sebagian, saya bisa bantu. Nanti saya kirimkan formnya." Rani hendak pergi, namun sejenak menoleh. Kadang, tak semua yang kita rencanakan bisa berjalan. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Kadang Tuhan cuma minta kita bersabar sedikit lebih lama. Dika menatap Rani, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum tipis. Tak ada harapan atau cinta dalam senyum itu, hanya rasa hangat dari manusia lain yang mengerti perihnya kehilangan. Hari itu, bukan hanya pelaminan yang kosong, tapi juga hati Dika yang mulai mencari jalan pulang. 3 minggu telah berlalu sejak kecelakaan itu. Melia masih terbaring koma di ruang ICU rumah sakit swasta yang dulu mereka pilih bersama untuk persiapan kelahiran anak kelak. Sebuah ironi yang kini menggantung sunyi di sudut hati Dika. Setiap pagi, Dika datang ke rumah sakit. Duduk di kursi kecil di samping ranjang, menggenggam tangan Melia yang dingin, menceritakan hal-hal sepele, cuaca, berita kerjaan, atau sekadar apa yang ia makan siang tadi. Ia tahu Melia tak bisa mendengar, tapi ia tak peduli. Seolah dengan terus bercerita, Melia akan bangun dan menyahut. Namun hari-hari yang sama terus berulang. Mesin monitor berdetak monoton. Tak ada gerak dari kelopak mata Melia. Tak ada isyarat bahwa ia masih ada di dalam tubuh yang diam itu. Sementara itu, dunia di luar terus berjalan. Hidup tak berhenti hanya karena hatimu pecah. Di kantor, Dika mulai tampak linglung. Beberapa deadline terlewat. Atasannya sudah 2 kali memanggil untuk menanyakan performanya, namun Dika hanya meminta waktu. Rekan-rekan kerjanya bersikap hati-hati, takut menyentuh luka yang masih basah. Suatu sore, saat Dika hendak keluar dari rumah sakit, hujan turun deras. Ia menepi di lobi, menunggu reda.
Tak lama kemudian, suara langkah cepat menyusul dari belakang. "Mas Dika?" Ia menoleh. Rani, wanita pengelola gedung yang dulu ia temui, berdiri di sana, membawa payung dan tas jinjing. Mbak Rani?" "Iya." "Masih ingat?" tanyanya dengan senyum kecil. "Tentu." "Masih ingat." Ternyata, rumah sakit tempat Melia dirawat juga tempat Ibu Rani dirawat karena stroke ringan. Mereka akhirnya duduk bersebelahan di bangku panjang. Hujan mengguyur luar seperti alunan musik melankolis yang mengiringi dua orang asing yang kembali bertemu di tengah luka. "Gimana kabar tunangannya, Mas?" Dika menghela napas panjang. "Masih koma. Tapi dokter bilang, kemungkinan membaik itu selalu ada." "Aku cuma pegang itu." Rani menunduk. "Semoga cepat sadar, ya?" Dika menatap keluar. "Kadang aku cuma duduk di sana, berharap ada keajaiban. Tapi makin hari, aku makin sadar, aku gak tahu harus berharap sampai kapan." Rani tidak menjawab. Ia hanya diam. Tapi dari diam itu, Dika merasakan empati yang tak dibuat-buat. Bukan belas kasihan, melainkan pemahaman dari seseorang yang mungkin juga pernah kehilangan. Hujan mulai mereda. Rani berdiri, mengangkat payung. "Saya pulang dulu ya, Mas." "Hati-hati." Dika mengangguk, tapi sebelum Rani melangkah terlalu jauh, ia berseru pelan, "Rani." Wanita itu menoleh. "Terima kasih udah gak tanya yang aneh-aneh. Banyak orang nanya, kapan nikah lagi, kenapa gak move on, dan sebagainya." "Kamu gak?" Rani tersenyum. "Saya juga pernah kehilangan orang yang saya tunggu lama. Jadi, saya paham." Dika terdiam. Tak ada kata lain. Tapi sore itu, hujan yang biasanya menyimpan luka justru mempertemukan dua jiwa yang sedang belajar menerima. Waktu terus berjalan. Sebulan telah lewat sejak pertemuan kedua itu. Dika masih rutin ke rumah sakit, meski kini tidak setiap hari. Ada hari-hari ketika ia merasa lelah untuk sekadar duduk di bangku itu lagi, mendengar suara mesin berdetak tanpa perubahan. Tapi hidup, seperti arus sungai, tak pernah benar-benar berhenti. Ia mulai kembali bekerja secara penuh, mencoba fokus. Namun yang paling tidak ia duga, ia mulai sering bertemu Rani, di tempat yang sama, di waktu yang tak sengaja. Di lobi rumah sakit, di kantin kecil dekat taman, atau kadang di halte depan. Awalnya hanya sapa singkat. Lalu jadi obrolan ringan. Lama-lama, percakapan mereka menjadi tempat Dika menumpahkan rasa lelah tanpa takut dinilai. Hari itu, Dika baru saja keluar dari ruangan Melia ketika ia melihat Rani sedang duduk sendiri di taman kecil rumah sakit. Ia menghampiri, tanpa berpikir panjang. "Boleh duduk?" Rani tersenyum dan mengangguk. "Gimana kabar hari ini?" tanya Dika. "Lumayan. Ibu lagi tidur, tadi terapi." "Kalau Mas Dika?" Dika mengangkat bahu. "Sama aja. Dokter bilang belum ada perkembangan berarti." Angin sore menyapu lembut wajah mereka. Daun-daun berguguran perlahan. Suasana terasa damai, meski hati masing-masing masih menyimpan beban yang belum sembuh. "Lucu ya," kata Rani tiba-tiba. "Kita ketemu karena sama-sama nunggu orang yang kita sayang. Tapi malah jadi lebih sering ngobrol satu sama lain." Dika menoleh, tersenyum. "Iya. Mungkin karena kita ngerti rasanya nunggu tanpa kepastian." Rani mengangguk pelan. "Aku dulu pernah tunangan juga, Mas. Tapi dia meninggal karena kanker sebelum kita sempat nikah. Waktu itu aku hancur. Lama banget buat bisa nerima. Tapi akhirnya aku sadar,
Hidup ini bukan soal siapa yang kita pertahankan, tapi bagaimana kita bertahan. Dika menatap Rani dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Rani yang berbeda. Bukan hanya wanita baik yang kebetulan lewat di hidupnya, tapi seseorang yang mengerti luka tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Terima kasih udah cerita, ucap Dika akhirnya. Gak apa-apa. Kadang yang kita butuh cuma seseorang yang gak banyak komentar, cukup duduk bareng. Hari itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Tidak membahas masa lalu terlalu dalam, tidak juga berandai tentang masa depan. Mereka hanya berbagi diam yang nyaman, seolah semesta ingin mempertemukan mereka bukan karena kebetulan, tapi karena luka yang sama bisa saling menyembuhkan. Dan tanpa mereka sadari, rasa mulai tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi rasa tenang yang datang perlahan, seperti fajar setelah malam panjang. Dika tak pernah berpikir bisa tertawa lagi di rumah sakit. Tapi hari itu, dia duduk di kantin kecil dengan Rani sambil menyuap mie instan dan tertawa lepas karena lelucon receh tentang suster galak yang mereka temui. Serius? Dia bisa tahu kamu nyelipin makanan dari luar meski kamu sembunyiin di bawah jaket, ujar Rani sambil menahan tawa. Dika tertawa geli. Dia punya indera keenam, aku yakin. Setelah sebulan lebih berinteraksi tanpa rencana, kini kedekatan mereka mulai terasa alami. Tak ada perjanjian untuk bertemu, tapi seolah semesta tahu kapan mereka sama-sama butuh bahu untuk bersandar. Melia masih koma. Tapi Dika mulai merelakan bahwa mungkin, ia tak akan kembali seperti dulu. Ia tak berhenti mencintai Melia, cinta itu tetap hidup di hatinya, tapi kini tak lagi mendominasi langkahnya. Perlahan, ia mulai menerima bahwa mencintai bukan berarti harus terus menggenggam. Suatu malam, Rani mengajak Dika ikut menemaninya ke taman kota. Hanya duduk di bangku panjang, melihat air mancur menyala, mendengarkan suara anak-anak bermain. Kamu kelihatan beda, kata Rani tiba-tiba. Beda gimana? Tanya Dika. Lebih tenang. Dulu waktu pertama ketemu, kamu kayak orang yang lagi tenggelam dan gak tahu gimana caranya berenang ke permukaan. Dika mengangguk. Mungkin sekarang aku udah belajar ngapung, meski belum berani berenang jauh. Rani tersenyum. Itu kemajuan besar, Mas. Malam itu, angin bertiup lembut. Dika menoleh, menatap Rani yang menatap lampu kota dengan mata teduh. Dalam dirinya, perasaan baru tumbuh, bukan untuk menggantikan Melia, tapi mengisi ruang kosong yang dulu hanya dipenuhi kesedihan. Ia tahu belum waktunya bicara tentang cinta. Tapi ia juga tahu, hatinya mulai terbuka. Beberapa hari kemudian, Melia dipindahkan ke ruang rawat biasa. Kondisinya stabil, tapi tetap belum sadar. Keluarganya mengajak Dika bicara. Mereka tahu, Melia pernah mencintai Dika sepenuh hati. Tapi mereka juga tahu, hidup Dika tidak bisa selamanya tertahan dalam ketidakpastian. Kami ingin kamu bahagia, ujar Ibu Melia dengan mata sembab. Kalau Melia tahu kamu terus menunggu tanpa hidup, dia juga akan sedih. Dika terdiam lama, lalu memeluk Ibu Melia erat. Kata-kata itu jadi restu yang tak pernah ia duga. Restu untuk melepas, meski tak sepenuhnya pergi. Dan pada malam yang sama, Dika menulis pesan singkat ke Rani. Besok sore kamu ada waktu? Aku mau ajak kamu ke tempat yang dulu harusnya jadi hari bahagia. Pesan itu dikirim dengan jantung berdegup. Bukan karena ia melupakan masa lalu, tapi karena ia siap membuka lembar baru. Gedung pernikahan itu masih berdiri megah di pinggir kota, tampak persis seperti saat Dika pertama kali datang berdua dengan Melia untuk survei tempat. Tapi hari ini berbeda. Tak ada rencana pernikahan, tak ada jas resmi atau bunga-bunga mewah. Hanya Dika dan Rani, berdiri berdua di pelataran dengan pakaian sederhana. Mau ngajak saya ke sini buat apa, Mas? Tanya Rani setengah bercanda, meski nada suaranya mengandung rasa penasaran yang tulus. Dika menatap langit senja,
lalu menoleh ke arah Rani. Waktu itu, hari pernikahan aku berubah jadi hari paling sepi dalam hidupku. Tapi anehnya, dari hari itu juga aku mulai ketemu kamu. Tempat ini harusnya jadi saksi cinta yang kandas. Tapi entah kenapa, aku pengen datang lagi, buat mulai sesuatu yang baru. Rani terdiam. Matanya menatap wajah Dika, mencari kejujuran di balik kata-kata yang perlahan menggugurkan dinding pertahanan dalam dirinya. Aku gak tahu ini akan kemana, Ran. Aku juga gak buru-buru bilang jatuh cinta. Tapi, setiap kali aku bicara sama kamu, hatiku tenang. Dan aku ingin rasa itu tetap ada. Angin sore bertiup pelan. Rani menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum hangat. Aku gak minta kamu lupain masa lalu, Mas. Aku juga belum sepenuhnya sembuh. Tapi, kalau kamu mau, kita bisa sama-sama jalan pelan-pelan. Gak perlu buru-buru. Dika tersenyum lega. Itu yang aku harap. Mereka duduk di tangga gedung. Tak ada janji manis atau pelukan dramatis. Hanya dua orang yang pernah jatuh, kini mencoba berdiri bersama. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Melia perlahan membaik. Ia membuka mata, meski tak sepenuhnya sadar secara kognitif. Dika tetap datang, tetap menjaga, tapi kini sebagai sahabat yang mengantar hingga garis aman. Ia menggenggam tangan Melia suatu sore dan berbisik pelan, "Terima kasih sudah mengajariku mencintai. Sekarang aku harus belajar melangkah." Rani tak pernah meminta Dika memilih. Ia hadir seperti udara, tenang, setia, dan tak pernah memaksa. Hari ketika Dika akhirnya menggenggam tangan Rani di hadapan keluarga dan sahabat, pernikahan itu sederhana. Tak ada dekorasi mewah, hanya senyum dan air mata haru dari mereka yang tahu perjalanan mereka tak mudah. Dan saat Rani berdiri di sampingnya di pelaminan yang dulu sempat kosong, Dika sadar, tak semua kegagalan adalah akhir. Kadang, itu hanya jeda agar kita siap menerima yang lebih baik. Tamat.